Artinya Anda menilai cukup positif begitu ya untuk jangka menengah dan juga panjang dari pergerakan rupiah kita yang nantinya juga akan bergerak menguat terhadap dolar. Sebetulnya kalau kita bicara terkait gejala-gejalanya, sentimen positif apa yang kiranya nantinya dapat membalikkan arah rupiah dari segi pelemahan ke penguatan atau di level penguatannya? Baik, saya pikir yang dapat menjadi pemicu utama membaliknya kenaikan kurs dari USD IDR adalah jika inflasi di Amerika itu semakin terkendali. Jadi memang dalam beberapa bulan terakhir, khususnya data Januari hingga Maret 2024, kita sama-sama melihat bahwa memang angka tenaga kerja, pasar tenaga kerja di Amerika, kemudian juga penjualan barang retail, kemudian juga inflasi itu sendiri memang berada di atas ekspektasi pasar. Tetapi perlu kita ingat memang dengan tingkat suku bunga yang sangat tinggi, saya pikir ini dapat memperlambat laju pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan juga dapat semakin membawa turun tekanan inflasi di Amerika ke target di kisaran 2%. Jadi saya pikir semakin inflasi tekanan indikator-indikator inflasi di Amerika semakin mendekati 2%, ini akan merubah arah kurs rupiah yang sekarang bergerak naik dan kembali bergerak turun ke arah di bawah 16.000. Demikian Mas Bram. Oke, baik. Tapi tidak dipungkiri juga, Pak Mika, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah juga nyatanya semakin memanas dan juga makin banyak sejumlah pihak yang terlibat. Apakah ini juga menandakan bahwa nantinya atau kedepannya inflasi di Amerika Serikat juga sulit untuk melandai? Saya pikir dengan semakin adanya risiko meluasnya perang di Timur Tengah, ini bisa berdampak memang pada suplai komoditas khususnya energi sehingga dapat menyebabkan tekanan inflasi global, tekanan inflasi di Amerika Serikat tetap tinggi. Di sisi lain, saya pikir dengan adanya perang di Timur Tengah yang semakin luas, ini juga dapat berdampak pada agregat demand global dan agregat demand di ekonomi di Amerika Serikat. Jadi kita akan melihat mana yang lebih kuat, apakah tekanan dari sisi supply atau tekanan dari sisi demand. Jadi saya pikir kedua hal tersebut akan kita lihat ke depan mana yang dapat berdampak paling besar pada inflasi di Amerika Serikat. Saya pikir tetap ini ada dua dampak yang bisa kita lihat ya dalam ekonomi di Amerika Serikat. Oke, baik. Apabila kita melihat juga nantinya inflasi Amerika Serikat mengalami pelandaian begitu dan juga berdampak pada indeks dolar yang juga ikut mengalami penurunan, lalu juga berdampak juga pada rupiah kita yang diproyeksi akan menguat terhadap dolar. Kiranya target dari Anda di CIMB Niaga akan menguat di level berapa rupiah kita? Baik, kalau saya melihat untuk Q2 hingga akhir Juni 2024, ekspektasi saya rupiah itu akan bergerak antara 16.300 hingga 15.800. Sedangkan pada semester 2 2024, saya pikir harapannya setelah The Fed mulai menurunkan tingkat suku bunga, kemudian juga harapannya juga disertai dengan penurunan tingkat suku bunga oleh Bank Indonesia, maka prediksi saya untuk kurs USD IDR pada semester 2 2024 adalah antara 15.000 hingga 15.500. Oke, baik. Nah, kalau misalnya juga dikaitkan dengan kinerja perbankan di domestik kita atau di Indonesia, bagaimana saja kiranya antisipasi apabila rupiah cepat melandai ataupun rupiah juga nyaman untuk berada di zona pelemahannya? Silakan, Pak Mika. Baik, harapan dari sektor perbankan saya pikir semakin terkendalinya inflasi global, semakin terkendalinya kurs rupiah, itu dapat kembali mendorong turun tingkat suku bunga jangka pendek, tingkat suku bunga jangka panjang di dalam negeri. Sehingga aktivitas ekonomi nasional, aktivitas usaha dan juga konsumsi masyarakat bisa kembali ke level yang lebih kuat
jika bisa seperti sebelum pandemi, sehingga aktivitas perbankan juga akan semakin tinggi. Itu adalah harapannya kalau kita melihat semakin melandainya, harapan semakin melandainya dari kurs dolar rupiah. Oke, baik. Apabila mengkomparasi atau mencoba membandingkan kinerja perbankan di tahun 2023 lalu dengan tahun 2024 ini, sebetulnya agak-agak mirip tantangannya. Apakah memang Anda juga melihat kinerja perbankan di tengah gangguan-gangguan yang terjadi atau sentimen negatif yang terjadi, sebetulnya akan bergerak ya kurang lebih sama dengan tahun 2023 lalu? Atau Anda justru menilai berbeda? Misalnya saja mungkin di tahun 2024 ini ada secerca harapan atau perspektif yang cukup baik bagi sistem perbankan kita? Baik, jadi memang saya melihat dampak dari tingkat suku bunga di Amerika Serikat dan juga suku bunga global yang masih tinggi di tahun 2024. Kemudian juga kita melihat suku bunga domestik juga ikut bergerak naik. Ini dapat menekan aktivitas usaha, konsumsi masyarakat, dan juga belanja investasi di dalam negeri. Sehingga perkiraan saya pertumbuhan kredit yang tadinya di 2023 itu bergerak antara 9 hingga 11% dapat bergerak turun ke arah 7 hingga 9% di tahun 2024 ini. Oke, baik. Nah, kalau kita berkaca juga terkait kita lihat lagi secara makro begitu ya, di mana ini neraca dagang surplus selama 47 bulan berturut-turut dan juga disertai dengan pelemahan rupiah yang terjadi atau efek kombinasinya di sana. Sedangkan juga nantinya seperti apa kiranya kinerja perdagangan terhadap transaksi berjalan, apakah memang Anda juga melihat defisit akan kembali melebar, Pak Mika, dalam hal ini? Memang ini yang tadi saya sampaikan di awal, bagaimana dengan turunnya harga komoditas global dapat berdampak pada penerimaan ekspor kita. Dan memang kita lihat pada data yang diterbitkan oleh BPS pada kuartal 1 2024, pertumbuhan dari ekspor itu turun sekitar 7% dibandingkan kuartal yang sama 2023, sedangkan pertumbuhan impor itu relatif stabil. Jadi ini menyebabkan surplus perdagangan yang menyusut ya. Dan ini saya pikir juga akan berdampak pada neraca transaksi berjalan kita. Kalau kita lihat di tahun 2023 kita itu mengalami defisit neraca transaksi berjalan sekitar 0,1% dari GDP, maka di tahun 2024 ini dapat naik ke defisitnya naik menjadi antara 0,8 hingga 1,1% dari GDP. Berita positifnya adalah ekspektasi itu sendiri masih lebih rendah kalau kita bandingkan sebelum pandemi, di mana defisit neraca transaksi berjalan kita bisa mencapai kisaran 2% dari GDP.